Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Jumpa lagi di channel kursus mengemudi, Vera Kursus Mengemudi ya. Oke, kali ini aku dengan siswaku atas nama Mbak Ivon. Oke, nah sekarang kan mobilnya sudah menyala, Mbak. Jadi saya perkenalkan dulu fungsi-fungsinya yang ada di sini semua ya. Sebentar saya kasih tahu cara menyalakan mobil dan mematikan mobil. Tunggu, mobilnya Mbak pakai kunci atau tombol? Pakai kunci. Oh iya. Ini apa, manual? Manual. Mobil apa nanti Mbak mau bawa? Brio sama Innova. Oh, Dua-dua manual. dua-dua. Oke, pertama-tama sebelum kita mau menjalankan mobil, saya mau perkenalkan dulu. Tunggu ya, saya mau video dulu satunya supaya dilihat orang juga. Oke, kalau ini namanya wiper ya. Kalau ini, jadi kalau kita angkat ke atas, itu airnya keluar. Nah, tuh, kalau seperti ini ya, ini airnya keluar. Coba kita lakukan. Oh, dia balik otomatis ya? Iya. Nah, tuh. Nah, kalau yang ini kita gunakan seperlu kita saja. Jadi ketika kita menggerakkannya, tuh. Nah, jadi dia tidak otomatis mati pada saat ini. Nah, Dia balik mati sendiri. Iya. Kalau ini dia ada jedahnya. Dia tetap nyala, tapi terjedah. Tuh, kalau ke bawah dia semakin nih. Nah, tidak ada jedahnya. Kalau ini semakin cepat. Nah, jadi nanti itu disesuaikan dengan curah hujan yang ada. Misalkan gerimis, deras sekali, nanti disesuaikan saja. Maaf. Ke atas dulu. Iya, boleh. Bisa ke atas begini. Iya, itu mengeluarkan air saja. Terus ke atas sini juga. Kita gunakan seperlunya kalau ke atas. Kalau ke bawah sini agak lama ya? Iya. Bawah lagi. Nah, Oh iya. ke bawah lagi. Oh, ini lebih cepat. Ya, kalau mematikannya kembali ke dua dulu, ke satu, nah, kemudian ke atas lagi, ke atasnya, Sorry. ke Ini. atasnya, ya, gitu dia. Semua mobil sama deh ini. Sama, Ya? Posisinya di sini juga. iya, sama semua. Nah, kalau ini untuk lampu senja, ini lampu senja, ini lampu besar, ini lampu jauh, ini matikan. Oke, coba lampu senja, lampu besar atau lampu utama, pakai lampu jauh. Mana tadi ya? Ini. Nah, Sorry. permisi, ditekan begini dulu. Oh nah, ya. baru dimatikan. Oke. Ini ya. Ya, oke. Nah, kalau untuk lampu fog lamp, ini dia, berbentuk seperti cincin dia. Ini Itu off, lampu ini apa on. itu? Untuk lampu kabut. Nah, biasa cuaca kabut seperti di kebun kopi, gunakan yang itu ini ya? iya. Nah, jadi dia harus bisa juga dia cuma menyala ini, bisa juga bersamaan. Jadi ini fungsinya untuk kabut. Nah, oke. Nah, Tapi kalau siang-siang nggak mungkin menyala lampu ya? iya. Nah, kalau ini untuk lampu high beam, yang kode-kode lampu itu lampu tembak. Nah, oke, coba nyalakan lampu ya. Jadi dia jangan dikasih lama. Oh, gitu aja. Nah. Jadi Tadi dia yang dua lampu kali. jauh mana ya? Lampu jauh yang Ke ini. bawah ya? Oh Nah, iya. coba ulang ya. Lampu sore atau lampu senja, lampu besar, lampu jauh, matikan. Nah, matikan semua. Oke, jadi kita tidak boleh menggunakan lampu jauh kalau dalam keadaan ramai. Nah, kalau kita menggunakan lampu jauh harus dalam keadaan sepi, jarak pandang kita itu terbatas. Lampu jauh. Iya. Karena Nanti dia bisa mencelakai orang. iya, karena silau, menyilaukan mata kayak gitu. Boleh saya ulang? Boleh. Ini lampu jauh, lampu besar, Oh, bukan lampu jauh tadi, lampu senja. lampu senja, lampu besar. Ya, Ini lampu jauh. jauh. Matikan. Kembalikan semua. Nah, lampu Terus yang ini tembak. tadi lampu tembak. Oh, Jadi dia kodenya. Oke. Coba ulang. Lampu senja, lampu besar, lampu jauh. Matikan. Balik, matikan. Ini lampu tembak. Iya. Oke.
Kalau yang ini, yang sana mirror, ini jangkauan kamera susah sulit. Ini untuk mengatur spion kiri kanan. Ini yang kiri, ini yang kanan. Ini matikan nih, kiri matikan. Spion. Iya. Yang ini ya. Ya, kalau misalkan ini saya gerakan dulu ya, yang kanan. Dia mirror bawah tuh. Oh, begitu. Kalau kita semakin ke atas, dia mengarah ke atas. Jadi sama saja ya, saya contohkan satu saja. Tuh. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita tinggal atur sendiri, coba. Jadi usahakan pengaturan spion 10% ke badan mobil, 90% ke badan jalan. Kira-kira begini ya? Ya. Usahakan harus kelihatan badan mobilnya sedikit. Iya. Ya. Gunanya spion itu untuk melihat kendaraan yang di belakang Jadi kita. kiri sana ya? Iya. Jadi sama saja penggunaannya, tinggal kita yang mengaturnya. Oke, kalau ini lampu hazard atau lampu 2. Cuma maaf ya, saya punya lampu yang indikator sebelah kanan itu tidak menyala. Oh, ini yang kalau dua-dua nyala? Iya, nyala dua-dua. Kan sebenarnya indikatornya dua-dua tuh harus nyala kan? Biasanya dia dipakai pada saat situasi apa itu kalau dua-dua nyala? Darurat. Kayak orang tidak meninggal. Iya, tidak usah pakai pas lampu perempatan. Tidak boleh. Jadi orang kira nanti kemana ini mobil. Ingat saja, jangan pakai pada saat lampu pas mau lurus. Kayak misalkan kita mau lurus nih, gunakan lampu hazard. Kita tidak boleh. Iya. Pas perempatan kita gunakan ini lampu hazard, nggak boleh. Misalkan nih perempatan kita mau lurus, gunakan lampu hazard ya, tidak boleh. Jadi kalau mau lurus tidak usah nyalakan lampu hazard. Jadi untuk darurat, kenapa dia gambarnya segitiga darurat ini, segitiga warna merah? Karena memang untuk darurat. Gitu. Oke? Tunggu. Saya tadi lupa jelaskan yang ini sein. Ini sein kanan, ini matikan, ini kiri. Mana ulang? Oke, ulang. Sein kanan ke bawah. Matikan. Kiri. Matikan. Kanan. Matikan. Oh, mati lampu indikatornya? Iya, tapi dia di luar nyala. Oke. Oke, nah sekarang ini lagi. Kalau ini gambar seperti ini, nih gambarnya kayak disilang ini, itu kaca. Jadi kita mengunci kaca. Kita kunci semua nih? Atau kecuali kacamu tidak. Coba kaca penumpang buka. Bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nah, karena dikunci ya? Iya, coba dibuka. Bukanya yang bulat sebelahnya? Tidak, sama saja. Tinggal di ya. Nanti disesuaikan dengan mobilmu saja. Yang penting sama penggunaannya tuh. Ini kayak orang luar. Oke. Jadi kalau mau kasih off tinggal dikasih ke atas. Coba pencet. Nah. Ini central lock ya. Jadi kalau kita kunci semua, dia mengunci semua. Oh, ini sentralnya? Iya. Tapi kita nggak bisa kunci yang belakang dari sini ya? Bisa. Oh, caranya gimana? Ini caranya. Oh, iya. Maksudnya, maksudku kita mau kunci hanya satu pintu hanya sebelah kanan, nggak bisa ya? Tergantung sih dari mobilnya. Kadang interior, kadang interior. Ini satu kali. Iya, satu kali. Masa begitu? Oke. Kita pengaturan posisi duduk dulu. Nah, jadi kalau mau mengatur posisi duduk, kita terlebih dahulu menginjak koplingnya penuh dulu. Yang mana koplingnya? Yang sebelah kiri paling ujung. Ini. Coba injak full dulu. Keras ya? Full, langsung ke bawah. Iya, memang begitu dia kalau kopling. Sampai kakinya atau merasa tidak nyaman atau bagaimana. Perlu majukan kursinya atau gimana. Oh, gitu. Maju dikit ya? Ya, berarti dilepas dulu ya. Maaf nih. Oke. Injak lagi. Kalau serasa nyaman, pinggul tidak terasa terangkat, berarti itu sudah nyaman. Boleh. Udah? Nah, kalau sandaran kursinya, boleh. coba lurus, kasih lurus tangannya ke depan gini, kasih gini, ya. Oh ya, boleh. Oke, kita tarik sabuk pengaman. Ini
Ini sampai perut. Iya, harus dibiasakan, soalnya kan demi keselamatan. Oke. Sudah. Kemudian beralih lagi ke sesi selanjutnya ya, untuk pedal-pedal dan ini gigi-gigi. Oke. Oke, jadi kalau yang di sebelah kanan paling ujung itu gas. Ini gas. Tapi Kalau- jangan dulu ya. Iya, jangan dulu. Kalau yang di tengah itu rem. Oh, ini rem. Kalau yang di kiri kopling. Ini kopling. Nah, hafalkan dulu yang mana gas. Gas, rem, kopling. Gas. Kopling, rem, gas. Jadi Gas, rem, kopling. kakinya itu tumitnya harus nempel di lantai kayak gini ya. Begini. Oh, begitu. Posisi kakinya. Begini ya. Kasih miring begini. Permisi ini. Begini dia, pindah-pindah. Oh ya. Ya. Begini ya. Ya. Dan mungkin begini. Dua Jadi- kaki ya begini ya. Apanya? Biasanya kalau sudah lancar dua kaki yang di sini atau satu kaki cukup? Satu kaki itu fungsinya kaki kanan hanya di gas sama rem. Oh iya betul. Kaki kiri di sini ya. Iya. Kopling. Kopling saja, kopling tok. Ini lantaran ini habis dicuci mobil. Sudah? Nah, coba kakinya itu menginjak gas harus ujung kaki saja. Sini ya. Tapi kakinya dimiringkan. Supaya rileks. Coba kita menekan gas sedikit saja. Ini darah Yesus. Ayo. Jadi saya jelaskan dulu. Di sini tekanan gasnya. Coba kita tekan sampai angka 2 ini. Kita lihat kameranya. Oke. Nah, tuh. Ya, kayak gitu. Tekanan gas yang halus. Jangan sampai lebih dari 2 ya. Oke. Nah, ini tekanan gas, RPM atau takometer namanya. Kalau ini untuk mengukur kecepatan kita. Ini ukur kecepatan. Iya. Ini tekanan gas. Iya. Ini kalau kita sudah jalan baru dia bergerak jarumnya. Sudah? Kalau itu indikator untuk bensin. Coba kita lihat arah panahnya itu. Bensin sebelah mana? Kiri apa kanan? Kanan ya. Kalau F full berarti ya. Arah panah. Anak panahnya. Mana arah panahnya? Di gambar-gambar. Oh, kiri. Ya, berarti tutup tangkinya itu sebelah kiri. Oh iya. Kalau sebelah kanan berarti tutup tangkinya sebelah kanan. Itu tutup tangki ya. Kalau untuk buka bensinnya itu buka tutup tangkinya itu nanti sesuai interior mobil juga. Permisi. Iya. Ini ada di bawah sini. Ada di bawah situ dia. Ada? Mati dijangkau. Yang mana ya? Tombol Itu di ya? sana-sana. Oh, itu. Dia mesti ditekan atau Dia ditarik ditarik ke atas, Gitu, ditarik ke atas Terus aja. kalau ditutup Ditutup sendiri tergantung iya. dari ini. yang isi bensin ya? Iya. Ih, ada 2 tarikan ini yang mana? Iya, ya? nanti tidak usah dibuka dulu. Oh, oke. Soalnya nanti coba tutup ke Pembelajaran belakang. berikutnya. Iya, nanti dia cuma dikasih begini saja, ditarik ke atas. Kan dia Kan kayak ada begini. gambar mobil, ada Iya. gambar bensin. nih. Mobil untuk bagasi. Oh, begitu. Mobil untuk bagasi itu. Kalau setengah mati ditutup. Belakang. Nanti tinggal ditarik. Kalau ada yang begitu toh, kalau dia sama kita tarik begini saja dia ke atas begini ya. Sudah? Coba kita gas dulu. Ya, itu bagus. Oke, jadi fungsinya gas itu dia menambah kecepatan, boleh juga mengurangi. Nah, kalau menambah berarti kita menekan gasnya. Kalau mengurangi kita melepas gasnya kayak begitu, kita lepas injakan kakinya. Oke. Biasa kan kita nambah baru kita kurangi kan biasa gini mainnya kaki. Oke, kalau rem sudah jelas mengurangi kecepatan dia. Kalau untuk orang yang tahu naik motor kan, naik sepeda. Kalau naik sepeda remnya di ini tuh. Iya, di tangan. Motor di juga. Kalau yang kopling dia fungsinya banyak. Jadi untuk berhenti harus menginjak kopling. Oh, begitu. Ini Kalau mobil koplingnya. iya, Beda kah mobil manual dengan mobil kopling? beda. Oh, begitu. Kalau mobil matic itu tidak ada koplingnya. Cuma 2 pedal saja. Yang ada itu pedal gas sama pedal rem.
Kalau ini dia akan mati mesin. Kalau mobil matic tidak akan mati mesin. Itu orang takuti mengemudikan mobil manual karena mati mesin. Oke. Tapi harus jago manual dulu. Iya, coba injak koplingnya penuh. Nah, coba lepas setengah koplingnya. Nah, belajar lepas dulu, lepas perlahan-lahan sampai ke atas. Oke, sekarang kita menginjak kopling penuh dulu. Nggak saya lepas nih. Iya, kopling penuh dulu. Nah, kita belajar gigi. Taruh di sini. Nah, terus ke sini. Kalau gigi 1 kiri, dorong ke depan. Oke. Nah, kalau gigi 2 kita tekan ke kiri, tarik ke belakang. Nah, coba Tekan netral. ke kiri, tarik ke belakang. Iya, Netral gimana? sedikit saja didorong ke depan. Oh. Coba gigi 1. Ya, gigi 2 mentok ke kiri, tarik ke belakang. Oke, gigi 3 netral dulu. Lepas, lurus depan, langsung lurus depan. Oh, gini gigi 3. Iya. Jadi dia permisi. Kalau 2 ke 3 dia tinggal kita netral saja, lurus ke depan. Nah, ini netral, tarik ke belakang, itu gigi 4. Nah, kalau Tuh yang posisi netral sini yang mana ya? Ini. tidak kelihatan Oh. dia, tidak tergambarkan di sini di pola-polanya. Jadi dia di tengah antara gigi 4, di gigi 3 dan 4. Ini netral di tengah-tengah sini. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Ini gigi 2 ya? Iya, gigi 3 netral dulu. Sorry. Ya gimana tadi gini sudah netral? Kalau gigi 3 netral, lurus. Nah, jadi dia tinggal di tengah. Oke. Oke, gigi 1. Ini netral ya? Ya. Gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 netral, kanan depan. Oke, gigi mundur itu netral dulu, kanan ke belakang. Oh, ini. Iya, R. Oh, R ya. Sudah terhapus. Sudah terhapus kurungnya, jadi tidak kelihatan. Terus kalau netral ulang? Netral, dorong sedikit saja ke depan. Begini Tuh. saja. Jadi netral itu boleh ditandai kiri dan kanannya itu los. Nih, kalau ada masuk gigi dia nggak bisa digoyang-goyang. Coba kita geser kiri, geser kanan. Ini netral ya? Iya. Kalau ada masuk gigi dia nggak bisa digeser-geser. Coba. Kata gigi 1. Gigi 2. Sorry salah. Ulang. Gigi 1, gigi 2. Sudah ada ini? Oh, belum. Gigi 1, Bisa lupa ya. gigi 2. Ulang. Gigi 1, gigi 2 dimentok ke kiri, tarik ke belakang. Tuh. Oh gitu. Iya. Gigi 3 netral, sedikit saja. Sorry. Gigi 3. Jadi dia 2 ketukan yang gini. Ini sih netral. Jadi jangan terlalu cepat, netral. Oke, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Ini gigi 2 ya? Iya. Netral. 3. 4, 5, mundur. Netral kanan ke belakang. Kanan ya? Iya, netral dulu, kanan ke belakang. Nah, kalau tidak bisa kan 5 langsung mundur, kan biasa 1, 2 bisa langsung. Nah, 5 ke mundur itu tidak bisa. Dia memang terkunci tersendiri, jadi harus dikasih netral dulu, baru mundur. Itu pun harus berhenti total, kita baru menggerakkan ini. Kalau saya ulang ya? Iya. Gigi 1, 2. Harusnya netral tadi ya? Boleh juga Tidak langsung masalah, ya? 1 ke 2 langsung. Gigi 3. Ya, gigi 4. Boleh langsung ya kalau Iya. gigi 4 ya?
Boleh, karena dia tetap Langsung, melewati netral, netral juga. Gigi 5, Ya. gigi 6. Bukan gigi 6, gigi 5. Gigi 5. Netral. Netral lagi. Ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi mundur. Netral. Usahakan pegang tuas persneling itu harus begini. Nih. Oh, didorong-dorong ya, gitu ya. coba. Gigi 1, Ya, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi netral, mundur. Ya, netral. Sudah paham atau diulangi lagi? ulangi 1 kali lagi. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, netral. Sekarang saya kasih mundur ya, maksudnya mundurkan giginya 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ke gigi 5 dulu. Ini netral ya? Ya. 4. Ya, 3, 2, 1. Ya, netral. Oke. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 4, gigi 3, gigi 2, gigi 1. Netral. Oke. Nah, kalau untuk menurunkan rem tangan, kita tarik dulu begini, ditarik, pencet, turunkan. Nah, ini kalau untuk penaikannya ke segini. Oke. Oke, Kalau coba. kalau naik ditarik biasa saja tuh? Kalau naik dia ditarik begini. Oh. Nah, nanti perhatikan baik-baik. Koplingnya 1 kali udah apa? Iya, enggak apa-apa nih. Ditarik kan? Kan? Oke. Nah, terus turun. Oke, coba tarik. Tarik biasa saja tuh? Iya. Itu berarti dalam keadaan on. Kalau off dia turun ke bawah. Maksudnya tekan ini berarti? Iya. Tarik lagi. Ya. Apa perbedaannya on dengan off? Karena untuk parkir, Oh ya. sudah pasti kalau kita mau jalan kan menurunkan rem tangan. Kita berarti harus on kan? Salah. Off Kalau kan? kita jalan sudah off. Kalau kita parkir ya Oh ditarik iya, ke rem atas. ini rem tangan. Rem tangan. Istilahnya dia untuk safety. Kalau Coba. kita mau jalan kita harus off kan dia? Iya, kita harus turunkan Ini rem tangan. posisi apa ini kalau sekarang ini? Ini Iya, posisi parkir kita. maksudnya dia off apa on ini? Saya lupa tadi. Karena dia sudah tertarik ke atas. Berarti ini lagi on. Kalau mau jalan kita on kan? Hah? Kita off kan? Nah, jadi ingat ya, kalau turun ke bawah itu off. Iya. Kalau tarik ke atas dia on. On remnya. Nah, simpel saja kalau kita gini. Kalau kita jalan turunkan rem tangan, kalau kita parkir tarik rem tangan itu saja. Oke, sekarang kita injak kopling full dengan rem. Lama juga banyak koplingnya. Iya, dengan rem. Kita ukur lagi dulu. Sudah? Rem injak full rem atau enggak? Rem itu kita apa ya? Kita ukur sendiri saja. Kalau misalkan mobil masih berjalan ya kita tambah lagi remnya kayak begitu. Gigi 1. Ini netral ya? Ya. Baru turunkan rem tangan. Turunkan rem tangan. Gimana ya tadi ya? Tarik ke atas, pencet, turunkan ke bawah. Ini tarik. Iya, tarik ke atas ya. Nah, kalau kita parkir sebelah kanan, kita harus sein kiri. Oke teman-teman, sekian dulu vlog mengemudi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.